Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Polimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dalam Night Call Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat bersama dengan saya Pendeta Erika Tataung, Ketua Majelis Jemaat GPIB Manuel Mojokerto. Sebelumnya mari kita berdoa. Sebelum kami merebahkan tubuh kami di pembaringan dalam malam yang penuh dengan misteri ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah kami dalam Roh Kudus Allah, supaya firman-Mu boleh kami mengerti dan pahami untuk berlakukan dalam hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saya akan membaca bagi kita sekalian dalam 1 Tawarik pasal 2 ayat 42 hingga ayatnya yang ke-50. Firman Tuhan menyatakan, keturunan Kaleb adik Yerahmeel ialah Mesa, anak sulungnya Bapak Sif, dan anak-anak Maresa Bapak Hebron. Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapua, Rekem, dan Sema. Sema memperanakan Raham, Bapak Yorkeam, dan Rekem memperanakan Samai. Anak Samai ialah Maon, dan Maon ialah Bapak Betsur. Eva, Gundi Kaleb, melahirkan Haran, Mosa, dan Gases. Haran memperanakan Gases. Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Eva, dan Saaf. Gundi Kaleb yakni Maakah melahirkan Seber dan Tirhana. Perempuan itu melahirkan juga Saaf, Bapak Matmana, dan Sewa, Bapak Makbena, dan Bapak Gibea. Anak perempuan Kaleb ialah Aksa. Itulah keturunan Kaleb. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Pulang kampung. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kita menyaksikan atau ada dalam bagian euforia pulang kampung di tengah masyarakat kita. Walaupun harus merogoh kantong lebih dalam, menempuh perjalanan yang panjang dengan macet yang luar biasa, tapi pulang kampung membawa cerita tersendiri, kegembiraan tersendiri, sukacita tersendiri, karena bisa berkumpul bersama dengan keluarga orang-orang yang kita kasihi. Dan bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari pembuangan di Babilonia, mereka juga pulang ke kampung halaman mereka. Memang ada perasaan sukacita dan kegembiraan yang luar biasa, tapi juga ada perasaan was-was dalam diri mereka. Mereka bertanya-tanya apakah janji Allah terhadap nenek moyang mereka itu masih bisa digenapi. Karena itu, bagaimana penulisan 1 Tawarik dimulai dengan daftar-daftar silsilah, ini menjadi kabar gembira bagi sidang pembacanya. Penulis 1 Tawarik menggunakan daftar ini untuk menghubungkan generasi mereka dengan nenek moyang mereka sampai kepada Adam. Bagi mereka yang cemas bahwa Allah sudah tidak lagi memberikan perhatian, daftar keturunan ini memperlihatkan bahwa Israel masih menjadi umat yang dipilih dan dikasih oleh Allah. Dalam perikop bacaan kita tadi, Ibu Bapak Saudara terkasih, kita berjumpa dengan keturunan Kaleb. Kaleb di sini bukan Kaleb bin Yefune, bestie atau best friend-nya daripada Yosua, yang merupakan bagian daripada 12 pengintai yang masuk ke tanah Kanaan. Kaleb atau yang disebut di ayat 9 dengan nama Kelubai, dia adalah anak daripada Hesron, keturunan daripada Yehuda. Nah, kalau kita perhatikan bahwa keturunan Yehuda, anak Yakub ini
ditulis dengan begitu panjang lebar daripada daftar keturunan 11 suku-suku yang lain. Karena ternyata sebagian besar pembaca surat Tawarik adalah keturunan Yehuda. Dan bagi kaum keturunan Yehuda, Hesron sebagai salah satu kaum keturunan yang paling penting. Karena nenek moyang Daud, Raja Daud itu berasal daripada keturunan Hesron, yaitu dari Ram, anak laki-lakinya yang merupakan saudara daripada Kaleb. Nah, ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin Kaleb merasa bahwa dia tidaklah setenar Ram, saudara laki-lakinya, ataupun Hesron ayahnya, yang masuk dalam silsilah kelahiran Yesus Kristus dalam Injil Matius. Tapi ketika kita perhatikan bagaimana keturunan Kaleb ditulis dengan begitu baik dalam daftar silsilah Yehuda, mau mengatakan kepada bangsa Yehuda, bangsa Israel, bahwa siapapun keberadaan dirimu, mereka adalah umat yang dikasihi Allah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, mungkin kita bukanlah orang yang penting, mungkin kita adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang hanya bisa melakukan perkara-perkara kecil, perkara-perkara sederhana, tapi kita masuk dalam kategori bahwa kita ini diperhatikan dan dikasih oleh Allah. Kita ini juga dikhususkan oleh Allah, sama seperti keturunan Kaleb, untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, bagaimana hal ini juga menyatakan kepada keturunan Yehuda dan kita sekalian bahwa keturunan Kaleb ini menjadi contoh untuk bagaimana umat Yehuda, apapun keberadaan mereka, mereka harus menjaga jati diri mereka sebagai umat Allah dalam proses ketika mereka kembali ke kampung halaman mereka dari pembuangan di Babel. Mereka harus menjaga jati diri itu, mereka harus menata kehidupan mereka dengan baik. Di tengah begitu banyaknya pergumulan, tantangan hidup, persoalan-persoalan yang tidak mudah ketika umat Tuhan harus membangun kehidupan mereka, bahkan juga dalam kehidupan yang kita jalani, tidak mudah untuk menata diri, tidak mudah untuk menjaga jati diri ketika kehidupan itu seakan-akan tidak berpihak kepada kita. Lihat saja, ada banyak orang yang menjadi gelap mata, ada banyak orang yang mengabaikan hal-hal, norma-norma yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita ketika apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun, kita belajar daripada keturunan Kaleb ini, yang mereka menjaga jati diri mereka dari keturunan Yehuda ini, supaya mereka pun boleh menjadi contoh bagi kaum Yehuda dan kita sekalian, bahwa mereka pun dikhususkan oleh Allah untuk menyatakan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di tengah tahun ini kita akan melakukan pemilihan diakon penatua yang sudah mulai berproses dari mulai bulan Mei ini. Bagaimana kita masing-masing juga dikhususkan oleh Allah untuk ada dalam karya besar Allah di tengah-tengah batera gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Mungkin kita juga merasa bahwa saya mungkin tidak layak untuk dipilih. Saya mungkin adalah warga jemaat yang biasa-biasa saja. Tapi ketika kita punya hak untuk memilih, ataupun ketika kita dipakai untuk menjadi bagian dalam karya pemilihan diakon penatua itu, mari kita menjaga jati diri kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan baik, supaya kita boleh ada dalam pengalaman iman bersama untuk menyatakan kehendak Allah dalam hidup yang Tuhan percayakan. Selamat berproses untuk menjaga jati diri, kehidupan kita dan keluarga, supaya segala sesuatu yang Tuhan percayakan, baik bagi diri pribadi, keluarga, maupun di tengah persekutuan yang bersama kita bangun, bahkan di tengah masyarakat, kita boleh menjadi contoh dan teladan, dan kita boleh menyatakan bahwa Tuhan Allah berkenan untuk hidup yang kita boleh jalani, yang di dalamnya kita boleh dikhususkan Tuhan untuk menyatakan perkara-perkara yang besar dan ajaib itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu Allah Bapa di surga untuk karya perbuatan Tuhan yang begitu baik, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu ada dan tanpa batas dalam hidup yang kami jalani. Tolong mampukan kami Bapa di tengah pergumulan-pergumulan hidup, untuk kami menjaga jati diri hidup kami sebagai pengikut-pengikut Kristus. Walaupun kami dalam proses itu kami hanya lakukan hal-hal kecil dan sederhana, tapi kami percaya bahwa segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan, cara kerja Allah yang ajaib. Biarlah kami boleh melakukan dalam ketulusan, kejujuran, untuk kami boleh hadir sebagai
alat di tangan Tuhan, dan kami boleh melakukan apa yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Berikan kami hikmat-Mu ketika kami boleh hadir di tengah keluarga, dalam persekutuan kami, bahkan dimanapun Tuhan menempatkan dan menghadirkan kami. Allah berkenan hadir dalam diri kami, dan kami boleh dibentuk dan diproses dalam banyak peristiwa yang terjadi yang boleh kami alami. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang hari ini, ketika Allah boleh tetap menjadi Allah yang menyelamatkan kehidupan kami. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam kasih sayang Tuhan. Bahkan juga dalam istirahat malam kami saat ini. Dekaplah kami dalam naungan kasih-Mu, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik dan cukup. Dan besok pagi kami boleh bangun dalam kekuatan, dalam hikmat Allah, untuk kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, keluarga kami, persekutuan kami, bahkan bangsa dan negara ini, masyarakat di mana kami boleh hadir ke dalam cinta dan pertolongan Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Marcel Kolimon, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Hosiana Berau, Bajem, Sungai Segah. Pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami melakukan penggalangan dana untuk renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah, karena kondisi dari gedung gereja yang sudah miring dan sangat rawan untuk digunakan dalam peribadahan. Untuk itu kami memohon bantuan dana dan juga dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sehingga proses renovasi gedung gereja ini dapat berjalan dengan baik dan terselesaikan tepat pada waktunya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berkenan untuk menjadi berkat dalam proses renovasi gedung gereja yang ada di sektor Galilea tepian Buah ini, dapat memberikan bantuannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih atas bantuan dan juga dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Sang Sumber Berkat memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.